Kita sering mendengar dari khotbah-khotbah, dari kesaksian-kesaksian, dari buku-buku yang saudara baca, buku rohani khususnya, ada begitu banyak keinginan-keinginan Tuhan atau permintaan-permintaan Tuhan di Alkitab. Betul enggak? Ada begitu banyak. Ada yang ngajar kamu mesti doa sekian jam sehari. Ada yang ngajar doa yang paling baik itu sebelum jam 4 subuh misalnya. Ada yang mengajarkan supaya puasa sekian kali seminggu dan macam-macam. Ada banyak. Oh, mesti baca Alkitab sekian banyak, berapa pasal sehari, harus hafalkan Alkitab ayat sekian banyak. Saudara, semuanya itu baik. Tapi satu saja yang Papa itu minta dari kita, enggak 2, enggak 3, cuma 1. Dan ini merupakan kunci dari semua kerinduan Tuhan. Apa itu? Mengenal Dia. Katakan amin. Mengenal Dia. Tidak ada kerinduan yang lain dari hati Papa di surga terhadap kita kecuali mengenal Dia. Renungkan itu. Apa saja yang kita buat untuk Dia, atas nama Dia, demi Dia, apa saja. Saudara memberi persembahan, saudara mau doa sekian jam sehari, saudara mau baca Alkitab sekian banyak ayatnya, tapi tanpa mengenal Dia, semuanya nol. Semuanya nol. Kenapa begitu? Saya beri contoh hubungan suami istri. Kalau ada suami istri sudah sekian tahun menikah, cucu sudah berentet misalnya begitu, tapi masih rajin bertengkar. Keterlaluan enggak itu? Loh, keterlaluan tidak? Keterlaluan. Apa yang jadi sebab? Cuma satu. Pasti 2 orang itu belum saling kenal. Loh, kok bisa? Cucu sudah berentet, tidur satu tempat tidur tiap hari, kok bisa nggak saling kenal? Bisa tidak? Loh, bisa tidak? Bisa. Masalahnya memang nggak mau saling kenal. Itu yang jadi masalah. Berapa banyak orang Kristen juga begitu. Seringkali salah paham dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen dalam hidupnya kecewa dengan Tuhan. Banyak atau sedikit? Ya jangan-jangan kita juga ya. Mengapa bisa kecewa? Mengapa bisa salah paham dengan Tuhan? Mengapa bisa menyalahkan Dia? Sama jawabannya, belum apa tadi? Belum kenal. Persahabatan. Ya, saya tidak tahu siapa yang pernah bersahabat lama atau putus. Tidak. Pasti ada masalah, bukan? Betul tidak? Kalau persahabatan putus ada masalah tidak? Ada. Nah, kenapa sampai ada masalah? Jawabannya sama, karena belum saling kenal. Kalau orang bersahabat itu sudah saling kenal, maka gesekan salah paham itu kecil. Betul tidak? Karena kan kenal. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu begini. Logikanya, ayo logikanya ya. Kalau suami istri, logikanya, makin lama dalam hidup pernikahan itu, seharusnya makin saling kenal atau saling tidak kenal? Aneh memang. Kok sekian tahun menikah, malah nggak kenal. Lu celaka sekali itu. Nah, berikutnya, kalau 2 orang itu saling kenal, seharusnya volume gegeran, tahu gegeran ya? Volume pertengkaran suami istri makin kurang atau makin tambah? Ya, sekarang tanya masing-masing. Lu tanya pernikahan, saudara tanya, berapa tahun menikah? Ayo, makin suka ribut atau makin kurang ribut? Oh, kurang ribut, tapi belum tentu. Rumah tangga yang kelihatannya sepi, tenang, belum tentu nggak ribut itu bisa perang dingin, saudara. Karena komunikasi pendek-pendek, mungkin nggak tahu di situ iya. Wah, celaka itu kalau rumah tangga komunikasinya seperti itu. Memang nggak ribut, tapi sudah makin jauh 2 orang itu. Kira-kira ada nggak rumah tangga seperti itu? Kalau ada di sini bertobat ya. Kalau perlu
dibaptis winter begini, terus direndam 7 hari di situ dan dikeluarkan. Kalau tidak mau bertobat. Jadi semua hal itu yang jelek-jelek terjadi karena kita belum saling kenal. Kita buka Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Ya, kita lihat ayat ini. Luar biasa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Domba-dombaku bagaimana? Ayo, bagaimana mendengarkan suaraku. Saudara, satu-satu dulu ya, mendengarkan dulu. Ternyata salah satu sarana yang paling bagus dan yang paling indah untuk bisa saling kenal, yaitu kalau mau saling mendengarkan. Jawabnya atau tidak? Ya. Persahabatan tidak akan jadi sahabat kalau nggak mau saling mendengarkan cerita sahabatnya. Betul? Bagaimana bisa kenal kalau nggak ada komunikasi? Jadi sarananya itu mendengarkan. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kita ini domba-domba miliknya, berarti kita harus apa? Mendengarkan dia. Maka itu syarat menjadi dombanya adalah mendengarkan dia. Yang didengar apanya? Suaranya, firman-Nya itu. Suami istri akan makin kenal kalau dua orang itu saling suka mendengar. Nah, ayo jujur. Maka itu di dalam satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh seorang psikolog atau psikiater adalah apa? Mau mendengar. Walaupun sampai ngantuk-ngantuk dengerin itu. Kalau psikolog, kalau psikiater nggak mau mendengar keluhan pasien, ya jangan jadi psikolog, jual bakso aja. Nah, saudara, satu-satunya hal dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau mendengarkan Tuhan Yesus ngomong apa kepada kita. Amin. Kalau kita sudah nggak suka firman-Nya, kita nggak mau mendengar dia. Ini Akin kemana kok hilang nggak balik-balik ini? Oh, ke sana. Akin cepat balik, jangan lama-lama. Saudara, perhatikan ini. Mendengar itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kira-kira ya atau tidak? Oke, ini penting sekali. Dalam mendengar itu ada seninya, mendengar itu ada seninya. Yang pernah belajar public speaking pasti akan tahu itu seni untuk mendengar. Tidak semua orang yang mendengar orang ngomong ngerti yang diomongin. Kira-kira ya atau tidak? Nah, kalau ada orang mendengar orang ngomong dan dia nggak ngerti, kira-kira penyebab nomor 1 itu apa? Apa? Stres. Bukan, Dr. Robert, kalau janganlah. Enggak stres. Apa? Melamun. Kalau ya nggak konsen itu karena melamun itu. Jadi duduknya itu lurus ke depan, matanya nggak kedip. Tapi duitku kok kurang ya. Terus kira-kira duit wah. Betul? Dia dengar. Tapi pikirannya lagi kemana-mana. Nah, kan celaka kalau orang Kristen seperti itu. Sudahlah, nggak pernah absen. Winter snow sampai 2 meter pun tetap ke gereja misalnya. Wih, hebat itu orang. Tapi hanya rajin ke gereja mendengar khotbah, belum jaminan. Kalau hati dan pikirannya nggak di situ hari itu. Saudara bisa duduk di Philadelphia, tapi pikirannya ke Jakarta. Bisa mikir jengkol, mikir apa? Bisa orangnya di Philadelphia, tapi mikirnya bisa jauh, bisa pulang ke Padang, nanti pulang ke Medan, dan pulang orangnya di sini. Maka itu hanya rajin ke gereja tidak menjamin.
Saudara, jadi mendengar itu nggak cukup hanya mendengar. Betul? Harus ada tindakan-tindakan lain dalam hidup kita. Oke, saya cuma tanya, jangan tersinggung. Tapi ini fakta. Menurut saudara, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Loh, tanya ini yang punya mertua itu loh, ayo mikir. Nah, loh, kan fakta bukan? Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Siapa bisa jawab? Loh, bukan, jahat sekali, bukan karena cerewet, bukan. Karena firman mama mertua lebih berarti daripada firman Tuhan, maka itu gampang dihafal. Nancapnya tuh gitu, saudara. Nah, ini kesalahan fatal hidup kita anak-anak Tuhan. Rajin mendengar khotbah belum jaminan. Betul nggak? Belum jaminan. Kalau firman itu nggak berpengaruh dalam hidup kita. Ayo, siapa yang masih ingat firman tetangganya? Biasanya diingat itu, ini saya pakai kata firman semua untuk mempermudah ya. Karena kan firman itu kan kata-kata. Betul tidak? Jadi supaya lebih mudah, jadi saya pakai kata-kata tetangga kita, kata-kata mama mertua kita, kata-kata teman kita. Itu sebagai kata firman supaya gampang. Ngerti maksudnya ya? Nah, pertanyaan begini. Siapa masih ingat firman tetangga kita 16 tahun yang lalu? Dan orangnya sudah mati 10 tahun yang lalu. Waduh, masih diingat nggak kadang-kadang? Kalau firman itu nancap betul. Kalau omongan tetangga itu nusuk hati, diingat tidak? Ingat, masa enggak? Jadi firman siapa yang masuk ke hidup kita, itu mempengaruhi. Lagi saling mendengar, itu penting. Siapa yang kita dengarkan, itu yang kita ikuti. Betul tidak? Contoh, pernah muda toh? Nggak mungkin langsung tua, menakutkan nanti. Nah, mengapa semua anak remaja, awas ya, mengapa semua anak remaja, dengar, kalau sedang jatuh cinta, lebih mendengar suara mamanya atau suara pacarnya? Wih, bentar semua, pernah muda semua. Nah, itulah manusia. Wah, sudahlah, papa mamanya ngomong apa saja pret gitu. Tapi pacar ngomong satu kata aja, oh ya, wih. Maka itu mempengaruhi betul siapa yang kita kasih dalam hidup ini. Maka suara itu yang kita akan turuti. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, maka otomatis suara siapa yang kita ikuti? Suara Tuhan. Maka itu kunci. Yohanes 10:27 tadi, domba-dombaku mendengar suaraku. Saudara pernah tahu orang yang kena gangguan jiwa, skizofrenia? Pernah dengar kata itu? Sakit jiwa. Itu kan dengar-dengar suara. Suruh ini, suruh itu. Oh, itu orang tuh kasihan banget. Nah, rupanya setan juga bekerja lewat suara. Orang yang gak bisa tidur, walaupun sudah kasih obat tidur, apa itu berat apa ukurannya, tetap gak bisa tidur. Karena ada yang ngomong terus di pikirannya. Ya atau tidak? Maka itu dokter-dokter jiwa itu nggak mau repot digangguin pasiennya, dikit-dikit telepon. Diemin aja pakai obat tidur. Tapi obatnya reaksinya habis, muncul lagi itu suara di otaknya. Jadi suara-suara itu kita harus sortir. Tahu ini bahasa Belandanya? Kita harus pilih yang mana yang kita dengar. Nah, kurang ajarnya setan, saudara. Dia sering mengulangi suara-suara jahat, iya atau tidak? Iya atau tidak, sahabat? Sering sekali. Seperti putar kaset, ulang lagi. Maka itu jujur, sampai hari ini, suara siapa yang paling sering kita dengar? Maka itu akan mempengaruhi
seluruh kehidupan kita. Renungkan, suara siapa yang kita dengar? Bangun pagi, handphone masih mati, TV juga mati, radio mati. Bisa nggak ada suara lain muncul di pikiran kita? Kita belum bangun, masih di tempat tidur, bisa nggak? Jawab ini, bisa tidak? Bisa. Biasanya suara apa yang muncul begitu? Apa? Suara burung? Bukan, saya nggak suara burung. Bukan. Ayo, biasanya suara apa? Munculnya di pikiran. Ayo, yang paling sering dah, yang paling sering. Apa? Kerja. Ya, apalagi? Yang paling sering khawatir, saudara. Ya, betul tidak? Suara kekhawatiran itu yang paling rutin ngomong di otak kita. Aduh, jangan-jangan. Ya kalau iya, terus gimana nanti ya? Khawatir. Nah, suami istri sering ribut karena suara-suara yang dulu muncul lagi. Siapa yang pernah sebagai suami istri, nggak ada hujan, nggak ada angin, istilah jengkel aku loh. Pernah nggak seperti itu? Masa nggak pernah? Pasti tiba-tiba muncul satu kelakuan yang 6 tahun yang lalu pernah dibuat oleh pasangannya ini. Setan itu kurang ajarnya di situ. Suara itu muncul. Maka itu suara siapa yang saudara dengarkan itu mempengaruhi. Capek. Orang yang hidup dikuasai suara-suara yang bertanggung jawab, dia akan capek. Jadi semua kita mulai hari ini selalu memperhatikan suara siapa yang kita dengar. Amin, saudara. Kita harus seleksi. Kita harus periksa betul suara-suara siapa yang kita dengarkan. Bahaya loh, saudara. Wih, kata ini singkat, tapi itu penting, betul? Coba lagi lihat Yohanes 10:27. Ayo, kalimat pertama semuanya baca. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Stop dulu. Ya, stop. Sampai itu saja. Pagi-pagi bangun. Apa yang saudara dengar? Maaf, jangan tersinggung. Saya ini orangnya praktis. Hari-hari saya renungkan banyak hal. Jujur. Percayakah saudara, ketika kita cuma berapa menit bertakhta di WC, dan bertakhta istilah saya itu, ternyata kan bertakhta itu namanya. Oke, walaupun nggak pakai mahkota, pokoknya bertakhta di sini. Sekian menit itu bisa ada macam-macam suara yang muncul. Lo betul tidak? Bayangkan cuma segitu menit loh, saudara. Tapi kurang ajar betul. Si jahat itu memasukkan apa-apa ini kotak kita. Maka itu berapa banyak di antara kita buat planning waktu bertakhta di situ. Betul? Kita nggak sengaja tapi bisa karena lagi diam. Waktu saudara tunggu bisnya nggak datang-datang, ada suara-suara macam bisa muncul. Ya atau tidak? Apa saja. Maka itu penting sebagai orang Kristen, suara siapa yang saudara dengarkan. Berbahagialah semua kita kalau hanya suara Tuhan kita yang kita dengar. Berbahagia sekali. Karena ini berkat buat kita. Kalimat kedua sebelum saya pindah ke ayat lain. Kalimat kedua bilang apa? Ini penting, kalimat kedua ini dahsyat. Masih ayat 27. Dan saya bersyukur kepada seorang Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Ayo, siapa yang mengenal siapa di ayat ini? Ngerti pertanyaan saya? Siapa yang mengenal siapa? Yesus yang mengenal kita. Saya kagum betul. Jadi bukan kita duluan yang mengenal dia. Dia duluan yang mengenali kita. Kemarin malam kita belajar, Tuhan ngomong apa kepada Musa? I know you by name. Aku kenal engkau, Musa. Luar biasa. Yang tidak datang kemarin, minta rekamannya di Pak Melki. Jadi Papa kita di surga yang lebih dulu kenal kita. Beri saya satu kata, dan inilah satu-satunya cara. Mau orang komunis, mau orang ateis, mau perampok, mau orang benar, untuk bisa mengenal seseorang,
itu hanya ada satu cara. Apa itu? Cuma ada satu cara untuk bisa kenal. Ini seluruh dunia setuju dengan kata ini. Ayo, apa yuk? Komunikasi, hampir betul. Lanjutkan. Betul, komunikasi. Tapi bukan itu. Bergaul. Bergaul. Tidak ada cara yang lain untuk bisa mengenal seseorang kecuali bergaul dengan orang itu. Betul tidak? Nah, kalau ada kata bergaul, itu tadi perlu komunikasi. Tapi juga nggak cuma komunikasi, ada satu lagi, pendekatan waktu. Ingat kata quality time, take time. Kalau kita nggak mau ambil waktu untuk bergaul, maka kita nggak akan kenal orang itu. Nah, kembali suami istri juga begitu. Jadi kalau ada suami istri yang kita kenal, sekian tahun menikah kok makin gegeran terus, berarti mereka belum mau bergaul. Maaf, cuma butuh seks saja, bertobat suami istri seperti itu. Iya, itu dosa besar. Apa bedanya dengan kepelacuran dong? Orang kepelacur itu nggak perlu bergaul, bayar selesai, maaf. Nah, kalau suami istri hanya seksnya mau, tapi nggak mau saling mengenali, jahat itu. Kenapa? Itu jahat sekali. Maka itu bergaul itu penting dengan Bapa di surga. Beri tanda ya, Yohanes 10, nanti kita kembali. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Sungguh kagum kita saudara pada Bapa kita di surga. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Saudara perhatikan. Mesak bisa baca bahasa Indonesia ya, Mesak. Wah, pintar. Baca kan? Wah, ayo baca. Sudah, Mazmur 25:14, lihat ini. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saya beri pertanyaan kepada saudara. Menurut firman ini, siapa yang mengajak bergaul duluan antara Yahweh dengan kita? Apa kita yang ngajak? Amin kan? Ini rahasia besar. Berarti kalau dari Yohanes 10 kita sudah baca, Mazmur 25 kita sudah baca. Ternyata siapa yang punya inisiatif pertama kali antara kita dengan Bapa di surga yang ngajak bergaul? Apa dulu? Bayangkan. Coba kalau saudara warga negara Amerika dengan Presiden Saudara Obama, logikanya siapa yang lebih aktif untuk kontak? Enggak dong, nak nyusun presiden. Itu RT-mu itu nanti. Ayo, siapa yang lebih aktif untuk kontak? Harusnya siapa ya? Kita dong, rakyatnya. Nggak mungkin presiden nganggur apa dia. Apalagi penduduk Amerika 300 juta lebih begitu. Tapi firman ini menyadarkan kita, ternyata siapa yang aktif? Papa kita. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, tapi perhatikan, nggak cuma bergaul, ada kata apa? Karib. Ada yang bahasa Inggris? Ada kata apa yang bahasa Inggris? Coba lihat, saudara, ini luar biasa. Jadi Yahweh Papa kita itu yang mengajak kita bergaul karib, nggak cuma bergaul saja, akrab betul. Maka itu doa itu nggak bisa pakai jam, maaf ya. Kalau orang bergaul begini, maka itu saya punya patokan ini dari Alkitab. Suatu hari saudara telepon teman, istrinya jawab, dia masih berdoa. Itu jam 9 pagi itu. Wih, dari jam berapa itu doanya? Terus jam 12 saudara telepon lagi karena penting. Kaget, masih berdoa juga. Jam 4 sore saudara telepon lagi, masih berdoa juga. Ya udah, besok aja telepon, karena nggak tahu jam berapa. Nah, begitu besok saudara telepon nyambung, dia jawab. Pertanyaan pertama harus begini, kamu doa berapa jam itu? Terus Tuhan ngomong apa? Ini penting saudara. Kalau teman saudara jawab, enggak, itu enggak ngomong apa-apa, turu kon, dah gitu aja sudah. Tidur kamu.
Loh, ditelepon jam 9 pagi sampai jam 4 sore masih doa, kok Tuhan nggak ngomong apa-apa? Nek gak turu ya budek gitu aja sudah, maaf. Tuli kamu. Lu mengapa saya pakai ukuran itu? Saudara buka dulu. Keluaran 25 ayat 22. Itu patokan yang saya pegang. Jadi lagi sekali, domba-dombaku bagaimana? Ayo mendengar suaraku, jangan lupa. Maka itu firman Tuhan harus jadi kesukaan kita. Amin. Sudah, Keluaran 25 ayat 22. Ada dua kata penting di ayat itu, saudara. Keluarkan kata ini ya, ini penting. Dan aku akan bertemu engkau Musa. Kata bertemu nomor 1. Di atas tutup pendamaian itu, di antara dua kerub, patung malaikat yang berlutut. Dan di atas tutup pendamaian itu, aku akan berbicara dengan engkau. Keluarkan dua kata itu. Bertemu dan berbicara. Keluaran 25 ayat 22. Betul ya ayatnya? Ya. Aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu yang harus kau sampaikan kepada Israel. Saudara, saya tanya lagi. Di dalam fakta Yahweh di perjanjian lama atau di perjanjian baru yang lebih gampang ditemui oleh umatnya? Secara hukum. Nah, secara hukum perjanjian baru dong. Sebab Tuhan Yesus sudah datang. Betul? Di perjanjian lama, ngeri. Papa kita itu masih ingat berapa kali ada orang mati gara-gara bawa api yang salah. Bahkan anak Imam Harun pun mati. Yang boleh ketemu itu cuma setahun sekali, yang namanya imam besar pangkatnya, nggak sembarang orang. Di situ kita melihat. Ternyata sekalipun secara hukum Yahweh Tuhan kita sulit ditemui di perjanjian lama, tapi kalau kita lihat Keluaran 25-22, gampang nggak Tuhan ketemu? Lo baca gampang tidak? Gampang. Lagi sekali ayat itu jelas. Dia yang berinisiatif. Aku akan bertemu dengan engkau. Bukan Musa yang ngajak ketemu. Betul tidak? Yahweh yang ngajak ketemu. Dan kalau bertemu, nggak cuma senyum-senyum terus dia balik lagi. Nganggur apa Tuhan itu? Tapi kalau dia bertemu ngapain tadi? Berbicara. Maka itu ukurannya bukan berapa jam sehari berdoa. Percuma kalau jam-jam berdoa. Awas ya, saya tuh di Indonesia paling marah kepada orang-orang Kristen yang hobinya ndelik di menara doa. Tahu ndelik? Bersembunyi. Di Indonesia kan banyak menara-menara doa, bukan? Saya paling gak suka. Kenapa? Belum tentu semua mereka berdoa di situ. Banyak pemalas-pemalas rohani berdoa. Nggak mau kerja, cuma doa saja. Apalagi ada yang dikejar utang, sembunyi di menara doa. Handphone dimatiin karena takut ditagih. Kurang ajar nggak kalau begitu tuh? Maaf saya. Nah itulah. Jangan jadikan doa itu tameng, tahu ya? Perisai untuk menghindari masalah. Salah. Maka itu kalau ada orang Kristen rajin berdoa, tanya pakai Keluaran 25-22, Tuhan ngomong apa? Keluaran 25-22 tadi, Tuhan ngomong apa? Sebab kalau dia bertemu kita, dia pasti, apalagi yang rajin puasa, saudara. Pertanyaannya juga satu. Ada orang Kristen yang sombong-sombong, maka itu jangan pakai cara-cara agamawi. Gini, yang sering pernah saya temu. Kamu sebulan puasa berapa hari? Aduh 3 hari, kalah, aku seminggu. Bukan itu, oh kalah satu lagi, aku 40 hari. Wow, sebulan lebih dong. Bukan berapa lama puasanya, sama pertanyaannya. Apa tadi? Tuhan bicara apa waktu puasa? Enggak ngomong, oh diet kamu udah gitu aja.
Mosok puasa segitu lama Tuhan nggak ngomong apa-apa, ngawur aja itu. Maka itu ukurannya adalah kita dengar nggak dia ngomong. Kamu gimana sih dengar suara Tuhan? Kamu sudah merem lama capek, melek lagi, merem lagi. Kok nggak ngomong-ngomong Tuhan itu? Jawabannya bukan nggak ngomong, dia sudah ngomong. Cuma suara duit lebih kencang daripada suara Tuhan. Maaf. Duit. Kapan sugi duit. Ya kalau di otak kita penuh duitnya, Tuhan ngomong pun nggak akan dengar. Betul? Ayo, suara apa lagi? Suara mertua? Wah, lebih lagi itu mendengar suara Tuhan nggak bisa kalau suara mertua terus kita hafalin. Jadi bukan Tuhan nggak mau bicara, kita yang nggak mau dengar. Sebab dia yang punya inisiatif untuk berbicara. Aku akan bertemu dengan engkau dan aku akan berbicara dengan engkau. Mendengar suara Tuhan cuma satu syaratnya, bukan 5, 1 saja. Nurut, catat itu. Taat. Bukan puasa, bukan hafalkan ayat, bukan doa sekian jam. Taat. Gampang. Kenapa Papa milih Abraham dan milih Maria? Karena nurut. Coba renungkan. Ayo saya pakai istilah ini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, artinya apa itu? Pendeta beneran itu. Kristennya seorang Kristen, berarti Kristen tenanan itu. Jujur, kalau nanti malam, misalnya, Agin, besok kamu ke airport. Kemana Tuhan? Pokoknya ke airport dulu. Bawa keluargamu, bawa semua. Loh kemana? Pokoknya ke airport dulu. Ayo jujur, sekristen-kristennya kita mendengar suara itu, mikir atau berangkat? Nah, itu yang mengagumkan. Ingat, waktu Abram diajak bicara, dia sudah kenal Tuhan atau belum? Nah, itu membuat saya bingung. Ditulis di Alkitab, waktu itu dia masih penyembah berhala. Loh kok nurut? Besok kamu pergi, Bram. Ajak istrimu, bawa semua hartamu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan negerimu. Kemana nggak dikasih tahu, saudara. Maka itu, kalau Papa tahu di hati saudara, diajak ngomong pelan nggak ngurut, ajak ngomong kenceng nggak ngurut, puasalah sampai kurus kering. Tuhan nggak ngomong-ngomong, tahu nggak? Kenapa nggak ngomong-ngomong? Percuma diajak ngomong, dablek. Percuma diajak bicara, nggak nurut. Kalau di hati kita ada ketaatan, disuruh apa saja, nurut, luar biasa. Maria juga begitu. Kalau Papa tidak meneliti hati Maria, dengarkan. Gabriel akan capek berbulan-bulan naik turun surga cari gadis siapa mau hamil, gendeng apa? Lo betul nggak? Jujur jawabnya nggak? Kenapa Gabriel langsung tak ke rumah Maria? Sebab surga sudah baca hati gadis itu. Lo iya tau nggak, coba renungkan. Gabriel itu, gadis, siapa mau hamil belum kawin? Gak ada yang mau zaman itu loh, beda zaman sekarang, lain cerita. Maaf. Loh betul nggak saudara? Belum menikah hamil mati. Enak sekali Maria. Setelah dijelaskan oleh Gabriel, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hambamu. Ayo, ringan atau enteng? Loh kok diam? Ya salah pertanyaannya. Ringan atau berat? Ayo, ringan atau berat? Jawaban Maria itu, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hambamu. Ayo jawab, ringan atau berat itu? Sebab mati. Jadi sekali lagi saya katakan, mendengar suara Tuhan cuma satu syaratnya. Apa tadi? Nurut. Suruh apa saja, lakukan. Saudara, maaf ya, di Indonesia saya dikenal sebagai hamba Tuhan yang paling gampang dan paling sering untuk mendengar suara Tuhan. Dan orang itu banyak tahu pelayanan saya itu nggak diatur oleh siapa-siapa. Saya cuma mau Papa saya mimpin saya kemana, saya harus sabar dan semuanya. Kenapa saya begitu gampang?
Karena maaf, saya cuma cerita. Ternyata papa itu selalu nguji kita itu dengan materi, saudara. Itu saya heran. Dengar baik-baik. Ternyata papa kita nguji kita itu dengan materi. Ngerti maksudnya? Jadi gini, di Latinnya itu pakai duit dulu. Kalau Tuhan minta, masih ingat orang Surabaya kata duit cumpon? Tahu nggak duit cumpon? Nggak tahu, pas-pasan itu cumpon bahasa Surabaya. Ketika untuk diri sendiri juga pas-pasan. Jangan takut kalau Tuhan minta. Kadang-kadang Tuhan cuma ngetes. Dikekno gak iki, dikekno gak ya. Kalau begitu mendengar suara Tuhan, terus salah alasan. Tuhan ngomong lagi, Tuhan saya nggak dengar, coba ngomong lagi. Tuhan malas ngomong, medit nuno kok apa sejak ngomong, pelit gitu kok. Nah, tapi kalau Tuhan mau bekerja luar biasa, saudara, itu hal yang sangat hebat yang Tuhan bisa kerjakan. Maka itu kalau Papa tahu hati kita nurut, dia suka memberi. Maaf ya, saya cuma cerita, saudara. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan orangnya masih ada sampai hari. Dan itu sudah terjadi 3 kali dalam hidup saya. Maaf, di Indonesia saya ini hobinya beli rumah. Bukan untuk saya tinggal, dan itu nggak nama saya. Ya kalau Tuhan suruh, saya lakukan. Sudah 3 rumah yang Tuhan minta untuk saya kasih. Dan saya kasih. Saya nggak pernah bantah. Saya nggak pernah, coba ya saya doa puasa dulu ya, betul atau tidak. Enggak. Tahun 74 itu pertama kali saya beli sepeda motor Yamaha bebek. Harganya 113.000 waktu itu. Tahun 74. Belum 5 tahun saya pakai tahun 78. Ya 78 awal. Roh Kudus bicara kepada saya. Hamba Tuhan itu istrinya baru meninggal. Di daerah kalau Surabaya, Sidoyoso masuk ke dalam Sutopo, ke dalam sana namanya Wonosari Wetan Baru. Itu daerah orang Madura. Ini pelayanan hamba Tuhan itu. Saya jelas mendengar suara kasih. Saya kasih, saya nggak pakai tanya lagi. Maka itu saya berkata, orang pelit nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Karena maksud Tuhan, daripada aku gegeran dengan kamu, aku yang rugi nanti. Betul nggak? Coba bayangkan kalau Tuhan bertengkar dengan kita gara-gara duit, yang goblok itu siapa? Ngerti pertanyaannya? Yang goblok siapa? Ya Tuhan dong. Mak mau dia goblok ngapain? Maka itu saya ulangi lagi. Apa satu-satunya syarat mendengar suara Tuhan? Nurut. Oh, ada yang gak senyum malah marah mukanya. Kalau Papa tahu kita taat, gampang kita mendengar dia berbicara kepada kita. Nah ini masalahnya. Jadi ulangi lagi, domba-dombaku mendengar suaraku. Serius saudara. Kapan dia suka berbicara kepada kita? Waktu dia tahu kita taat. Maka itu kenapa Abram yang dipanggil? Karena Tuhan tahu dia nurut. Kenapa Maria yang dipilih? Karena dia nurut. Jadi bukan karena banyaknya puasa. Tidak. Amin. Ya, saya lanjut sekarang. Paulus juga begitu dalam pengalaman. Ketika pertama kali yang dia benci dan dia musuhi. Betul nggak? Tuhan Yesus dibenci nggak oleh Paulus? Saulus waktu itu, wow, dia benci sekali. Maka itu dia bunuh Stefanus. Ngeri sekali. Dia tangkap itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba yang dia benci datang. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Suara itu kencang. Otomatis tanya, siapa engkau? Sudah tahu arti pertanyaan Tuhan Yesus itu? Maka itu jangan pernah takut dalam hidup ini selama kita tetap milik Tuhan Yesus. Amin. Ayo, pertanyaannya. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Saulus bingung gak dengar kata itu? Kapan aku ketemu engkau? Kapan aku aniaya engkau? Yang dimaksud siapa oleh Tuhan Yesus? Murid-muridnya. Kita. Maka itu kalau setan atau siapa saja mengganggu kita
diam, jangan balas. Hal itu akan terjadi sama. Berani mereka ganggu kita, urusannya bukan dengan kita, tapi dengan yang punya kita. Amin. Nah, lalu dijawab, aku Yesus yang kau aniaya. Kaget Saulus. Puji Tuhan, hari itu dia menyerahkan diri. Dia bisa membantah enggak? Bisa nolak enggak suara itu? Jawab, Saulus bisa nolak enggak? Bisa. Itu pilihan kok. Maka itu kita pun bisa nolak enggak? Walaupun kita sempat dengar Tuhan berbicara kepada kita. Nah, ini yang seringkali kita pilih. Kita enggak milih untuk nurut, tapi kita milih untuk nolak. Saudara, kita harus belajar untuk mengerti kebenaran itu. Supaya kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maaf ya saudara, saya sih nggak pernah tanya. Saya sampai kali ini ke Amerika itu kalau dihitung dari tahun 81, saya pertama kali ke Amerika tahun 81. Mungkin 200 kali lebih. Saya sudah ganti 6 visa, bayangkan. Jadi 30 tahun coba. Nah, saudara, maaf. Dari 81 saya pertama kali ke sini sampai yang kali ini. Maaf, saya cuma cerita. Karena itu hidup saya. Saya belum pernah tiket saya dibayari oleh gereja. Tahun 89, ya, saya dapat undangan dari LA. Nah, kebetulan ada seorang pengusaha kontraktor dari Surabaya. Itu yang mau ikut. Nah, setelah kami jalan, mau di pesawat, dia ngajak saya ngomong, enak ya kayak Koden ini, bolak-balik ke luar negeri diundang, ya memang dibayari. Enggak, saya bilang. Masa? Nah, surat undangannya saya bawa. Kebetulan saya bawa. Saya tunjukkan surat undangan, dia tertawa, saudara. Loh, jadi begitu iya. Saya ini ke Eropa pun sudah ratusan kali. Saya tidak pernah minta dibayar atau dibayar, saya tidak. Saya selalu ingin jadi berkat dalam hidup. Enggak minta itu. Sama sekali. Dan itu banyak orang enak. Tahun 2005, saudara ingat. Itu pertama kali saya ke Philadelphia. Kami bersebelas dengan istri saya. Saya bawa rombongan musik. Itu pun saya bayar semua. Hampir 12.000 US waktu itu. Berapa kali saya ke New Zealand, ke Australia, ke Eropa, saya ngajak tim. Bukan gereja yang undang, yang bayar. Saya selalu ingin jadi berkat dalam hidup. Dan sampai hari ini kami terus diberkati. Dan itu luar biasa. Maka itu mendengar suara Tuhan. Kalau kita ini taat. Dan hal yang saya pakai adalah hidup Paulus. Maka itu pasti 1-2 ada yang pernah dengar komentar banyak pendeta dan banyak gereja di Indonesia tentang saya. Ya, mudah-mudahan ada yang pernah dengar. Dan saya bersyukur dengan julukan itu. Di kalangan gereja, saya dikenal pendeta yang paling keras kalau khotbah. Ada yang pernah dengar itu? Satu saja alasannya. Mengapa saya bisa menyampaikan firman dengan tegas, tanpa takut? Sebab saya nggak pernah dibayari. Kalau dibayari ngomong keras itu kurang ajar. Lu benar nggak? Saya nggak pernah berhutang. Saya pakai uang saya sendiri. Maaf. Dan itu yang Paulus katakan dalam hidupnya. Emas dan perak atau pakaianku nggak pernah minta dari siapapun. Maka itu dia berani bicara dengan kebenaran. Dan saya bersyukur untuk itu. Jadi kalau di Indonesia juga, saya ini kalau diundang gereja, maka itu bagi gereja-gereja pertama kali ngundang, loh, kok nggak minta uang pesawat? Loh, kok nggak minta hotel? Enggak, saya bayar sendiri. Sampai hari di Indonesia sekeliling juga nggak pernah. Maka itu mereka heran, wah, kok pendeta lain minta tiket yang kelas bagus, hotel yang begini? Enggak. Jadi saya keliling ke Eropa, ke Australia, nggak di hotel. Di rumah jemaat saya tinggal lebih enak, saudara. Bisa bersekutu bersama-sama, bisa bebas kenalan dan semuanya. Jadi ketaatan kita kepada Bapa di surga itu akan menentukan dia bicara kepada kita atau tidak. Katakan amin.
mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Ya? Paulus akhirnya ikut suara Yesus Tuhan dan dia jadi orang hebat. Bagian terakhir, kembali ke Yohanes 10 nomor 3 sekarang, masih ayat 27. Jadi setelah kita mendengar suaranya, setelah Tuhan Yesus yang kenal kita duluan, yang ketiga, nah ini harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga apa akhirnya? Ayo baca Alkitab ayat 27 Yohanes 10. Yang ketiga apa akhirnya? Nah, mereka mengikut aku. Jadi ini sebuah siklus, saudara, sebuah siklus. Ayo jujur dalam hidup kita sampai hari ini, siapa yang kita ikuti? Orang yang mata duitan, dia ikut siapa? Dia ikut duit. Betul, wajar itu. Orang yang penuh dendam hidupnya, siapa yang dia ikuti? Dendamnya itu setan itu, betul. Orang yang dikuasai percabulan, maka dia ngikuti. Di mana ada pornografi, di mana pasti akan ikut. Ayo kita tanyakan dan jawab dalam hati, jangan lewat mulut supaya kita nggak berdosa. Siapa yang kita ikuti sampai akhir bulan 11 tahun ini? Siapa yang kita ikuti, itu artinya siapa yang menguasai kita. Betul tidak? Orang yang hidupnya khawatir terus, apa-apa khawatir. Karena khawatir yang menguasai dia, maka itu kekhawatiran mengikuti dia. Capek loh orang sering khawatir. Betul tidak? Capek nggak orang khawatir itu? Capek. Nggak ada apa-apa, takut-takut sendiri. Kasihan orang seperti itu. Hidupnya nggak bisa bebas, nggak bisa sukacita, cemberut terus mukanya itu. Aduh, lebih baik lihat anjing sakit daripada itu orang kayak begitu. Betul nggak? Ikut senep kita lihat orang mukanya dia nggak enak, betul. Tahu senep sakit perut. Jadi saudara, siapa yang kita ikuti? Tanya. Kalau Bapa di surga yang kita ikuti, pasti akan nampak dari cara hidupnya. Betul tidak? Kalau orang itu ngikuti Bapa di surga, pasti nggak pelit, catatan ikurek. Kalau kita berkata ngikut dia tapi pelitnya amit-amit, tahu orang pelit? Jelek orang pelit itu. Jangan merasa aneh, tapi saya ngomong, orang pelit itu kalau berak ada kacang dicudik lagi dia. Itu pelit artinya. Bukan pernah pelit. Karena saya sering ketemu orang pelit masalahnya. Sen aja dihitung. Ya ampun, pernah ketemu? Loh, pernah ketemu enggak? Sen itu dihitung. Nah itu artinya kalau berak ada kacangnya diambil lagi pasti. Jadi bukan saya pernah pelit, tapi saya sering ketemu orang pelit. Nah, banyak toh. Nah itu dia bertobat. Saudara, orang pelit selalu beralasan kalau mau memberi. Betul tidak? Selalu punya alasan. Jangan takut. Selalu kita memberkati. Itu luar biasa. Oke? Jadi Tuhan kita mau dia tahu kita ini ikut siapa. Ayat terakhir, inilah hidup Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sebagai apa? Tawanan. Tawanan siapa? Roh. Ini penting. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tanya dalam hidup kita masing-masing, siapa yang menawan kita? Bisa macam-macam tidak? Ada orang ditawan pornografi. Wah, susah lepas. Ada orang ditawan oleh rokok, tembakau kering itu. Goblok itu orang, saudara. Sapi aja nggak suka barak daun kering. Saya selalu nganjurkan yang masih suka ngerokok, dengar baik-baik. Daripada cuma satu batang kecil itu, lebih baik ndodok di belakang knalpot sedotan itu. Itu lebih banyak asapnya. Warekon. Betul nggak? Nah, yang suka ngerokok itu bertobat. Ya enggak.
Memang di Alkitab nggak ada ayat bilang jangan merokok, nggak ada. Tapi itu merusak, saudara. Itu racun semua. Orang yang merokok itu sedang bunuh diri pelan-pelan. Yang bunuh diri kok pelan-pelan, get ngopisan. Orang bilang begitu. Ngapain pelan-pelan? Jadi jangan mau terikat dengan barang-barang. Maka itu pertanyaannya, siapa yang menawan kita? Ada orang ditawan oleh alkohol, oleh judi. Ayo, siapa yang suka masih ke AC sana? Harus tobat, saudara. Sungguh perkara-perkara kecil tapi seringkali itu memisahkan kita dari kasih Tuhan kita. Betul? Bertobat, hentikan seksa batin dan tubuh ini daripada berbuat dosa. Pasti selesai. Jadi tanyakan dalam hidup kita ini tawanan siapa? Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Oh ya, nggak tahu asli itu Atlantic City, tempat judi dulu. Aku pergi ke Yerusalem, bukan tur ke Israel ini. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya lebih suka menggunakan kata ini, dan aku tidak mau tahu. Karena Paulus tahu terjadi apa. Coba lihat 23. Selain daripada yang dinyatakan oleh siapa? Roh Kudus. Karena dia ditawan oleh roh, maka Roh Kudus yang menyatakan. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus kepadaku. Dari apa? Dari kota ke kota. Bukan hotel dan restoran yang menunggu aku. Tapi apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tahu. Tapi dia tetap pergi. Karena dia tahu dia itu tawanan siapa. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Amin. Seorang ingin punya sikap hidup seperti Paulus, mencapai garis akhir. Bukan untuk ini, bukan untuk itu, untuk menyelesaikan tugas panggilanku itu. Maka itu ayo kita selama hidup ini kita jadi saksi. Katakan amin. Jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Saya ulangi lagi ringkas. Kita harus mendengar suara siapa? Suara Tuhan. Bagaimana untuk bisa mendengar suara Tuhan? Taat. Bukan puasa atau sembahyang banyak. Tidak. Nurut saja. Nanti Tuhan pasti akan bicara kepada kita. Dan betapa hebatnya kalau kita sudah bisa mendengar suaranya. Dia kenal kita dan kita ikut dia kemana saja, dan hidup itu menyenangkan. Saudara percaya kalau ini kita ikuti, kita jadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sering mendengar dari khotbah-khotbah, dari kesaksian-kesaksian, dari buku-buku yang saudara baca, buku rohani khususnya. Ada begitu banyak keinginan-keinginan Tuhan atau permintaan-permintaan Tuhan di Alkitab. Betul enggak? Ada begitu banyak. Ada yang ngajar kamu mesti doa sekian jam sehari. Ada yang ngajar doa yang paling baik itu sebelum jam 4 subuh misalnya. Ada yang mengajarkan supaya puasa sekian kali seminggu dan macam-macam. Ada banyak. Oh, mesti baca Alkitab sekian banyak. Satu berapa pasal sehari, harus hafalkan Alkitab ayat sekian banyak. Saudara, semuanya itu baik. Tapi satu saja yang Papa itu minta dari kita. Enggak 2, enggak 3, cuma 1. Dan ini merupakan kunci dari semua kerinduan Tuhan. Apa itu? Mengenal Dia. Katakan amin. Mengenal Dia. Tidak ada